Oke teman-teman, salam bahagia selalu. Saya Gusti yang ada di channel ini. Oke, saya membahas mengenai fosil ya, kayu dap-dap. Namanya unik, kayu dap-dap. Itu mungkin bisa kalian tahu ada di sekitar rumah atau gimana. Nah, kayu dap-dap ini di Bali namanya kayu sakti karena kaitannya erat dengan yang namanya upacara di Bali. Yang lebih jelas lagi adalah pada saat masyarakat Bali yang membuat tempat sembahyang itu namanya turus lumbung. Nah, turus lumbung itu yang tempat sembahyang yang bentuknya sederhana, itu biasanya ada di desa-desa yang sifatnya sebenarnya itu hanya sementara, paling lama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru diganti ke tempat sembahyang yang tempat beton itu, bentuknya yang indah. Nah, jadi turus lumbung ini dibuat sifatnya sementara. Nah, bahannya itu adalah kayu dap-dap atau lebih sering dibilang kayu sakti. Fungsinya adalah kayu sakti ini sebagai tempat untuk membuat salah satu dahannya, batang itu untuk membuat sarana upacara sembahyang. Terus yang kedua sebagai obat juga, daunnya, batangnya itu dicari orang untuk pengobatan, biasanya pengobatan sakit perut dan sebagainya, yang kena magic dan sebagainya lah. Nah, itu peranan kayu dap-dap itu banyak sekali di sana di bidang pengobatan. Makanya orang Bali dekat dengan yang namanya kayu dap-dap ini karena kayu ini sumber kehidupan. Artinya kehidupan itu maksudnya kayu dap-dap ini erat hubungannya bagi masyarakat di Bali, baik pengobatan dan sebagainya. Oke, begitu singkat. Nah, terus hubungannya apa dengan batu ini? Ini maaf ya, seperti ini. Oke. Nah, yang bagian putih-putih itu adalah bekas kayu. Kalau yang kuning itu sudah mengkristal ya, jadi sudah tembus kalau cahaya dari belakang. Oke. Ini namanya fosil kayu dap-dap itu tadi. Kayu dap-dap itu yang sudah berumur ratusan tahun dan bahkan bisa lebih. Fosil itu waktu itu ditemukan sebesar kotak rokok. Kalau nggak salah intinya adalah sebesar begini intinya. Nah, setelah diketahui bahwa ini adalah fosil dap-dap itu, kayu sakti itu, akhirnya dibentuk seperti ini. Nah, ini saya pakai sudah lama, hampir 5 tahunan. Itu kemana-mana saya pakai, pernah hilang, kembali lagi hilang, kembali lagi. Pokoknya kembali aja dia. Ya, mudah-mudahan terus-terusan gitu. Saya juga sembrono juga orangnya, kadang naruh naruh di mana. Tapi begitu lihat diingat ya, ditek itu, oh di sini dia. Saya cari ada terus. Oh, karena saya cuma punya satu yang fosil. Banyak ada fosil kayu dap-dap, tapi dia tidak mineral, tidak kristal. Kalau dia sudah kristal itu berarti bertambah lagi umurnya. Kalau belum kristal berarti umurnya masih pendek, mungkin 100-200 tahun lah. Tapi kalau sudah kristal, sudah bening gitu, nah itu tingkat mineral dalam kandungan batu itu sama kayu tersebut sudah umurnya sudah wow, udah di atas. Begitu kira-kira. Saya tidak melakukan penelitian seperti itu, tapi seperti itu kira-kira. Ya, banyak kok yang punya kayu fosil dap-dap itu, cuman saya rasa masih kurang. Ya, apapun itu, yang penting punya kan apa-apa. Punya enggak punya, intinya lebih baik punya. Dan tahu fungsinya untuk apa. Gitu ya. Terus kalau ini kayu dap-dap ini sudah super bagi saya. Jadi kelihatan ada bekas kayunya dan kelihatan ada kristalnya. Jadi orang meyakinkan orang itu atau meyakinkan siapa yang ingin tahu masalah ini, jadi jelas bahwa ini benar-benar kayu, jadi benar-benar fosil. Ya, les orang bilang. Banyak kok les itu, ada les bambu, les pisang, les biu kalau di Bali les biu. Tapi les kelor, terus les apa lagi itu? Les tebu juga ada. Banyak, les kelapa,
banyak macamnya, karena itu sifatnya sebuah kayu yang ada di dalam tanah yang umurnya sudah sekian lama. Nggak sengaja digali-gali-gali ketemu apa ini apa itu, baru dilihat ternyata itu batu. Biasanya begitu penemuan, Mas. Jadi kalau menarik gitu bagi saya tidak ada. Bagi saya nih, saya tidak pernah melakukan itu. Seperti apa metodenya saya tidak mengerti. Yang jelas yang saya dapatkan itu biasanya dia ada energi atau ada suara hati yang membawa ke arah itu gitu. Nah setelah dideketin baru kita gali, kita pakai cangkul, kita pakai ini, akhirnya ketemu. Kalau begini saya enggak pernah, karena enggak punya ilmu seperti itu, real aja lah. Oke, ini sudah lama saya pakai dan saya sangat mencintai, karena ini bagian dari kehidupan masyarakat di Bali. Siapa yang nggak kenal sama yang namanya pohon atau tanaman kayu dap-dap itu, apalagi fosilnya, ya kan? Kayunya aja sudah mempunyai fungsi seperti itu dalam kehidupan di Bali, apalagi fosilnya. Fosilnya ini diberikan sama kita, sama yang di atas itu untuk kita bawa, gitu loh, bagi saya. Nah, itu lebih jelasnya sebentar saya akan kasih lihat bagaimana warna, bentuk, dan sebagainya, supaya teman-teman sebagai menambah wawasan untuk teman-teman. Ya, oke. Ciao, thank you. Oke teman-teman, sekarang kita lihat detail dari kayu dap-dap ini, fosil kayu dap-dap ini. Nah, ini tampak dari depan tadi itu berwarna putih, ini adalah kayunya, bekas kayunya. Sedangkan yang agak kuning tua itu adalah kristal dari batu itu. Jadi kayu yang sudah membatu. Jadi ini asli karena ada bekas kayu putihnya itu dan kristalnya. Ya, tampak dari samping, depan, belakang, bawah juga teman-teman bisa lihat. Oke, seperti ini penampakannya. Jadi ini umurnya sudah ratusan tahun. Ya, gagangnya saya pakai perak asli Bali. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, see you.